Oke. Saya saat ini bersama dengan inspirasi dari materi stand up saya yang dicintai begitu banyak penonton. Banyak penonton. Mundut Mustafa. Apa kabar, Mundut? Apa kabar? Aman, baik, Bang. Oke. Terima kasih banyak udah mau datang ke sini. Jadi sebenarnya Mundut ngubungin gua nanya mau nggak kita collab. Gua bilang dengan senang hati. Ya, senang hati. Mundut datang ke sini terus tadi baru kelar ngerjain konten untuk YouTube dia. Iya, untuk konten. Nanti akan tayang, nanti lu cek. Nah, sekarang giliran gua ngajak ngobrol Mundut untuk YouTube gua. Penasaran banget ya, Pak? Iya. Mundut, sebelumnya gua minta maaf ya kalau misalkan ketika gua bahas lu di stand up gua terus sempat bikin rame. Lu sempat marah tapi gue sempet marah sih enggak, karena kayak kan pertama-tama gue marahnya karena komentar. Apa sih komentar orang terhadap video gue itu? Komentar orang karena yang ada salah satu kata-kata mungkin ya, yang mungkin terngiang-ngiang sama orang, yang bakal terngiang-ngiang terus, bakal ingat terus sama orang, dan gue juga bakal ingat terus yang katanya muka gue kayak men. Oh, komentar itu. Oke, gue reaction aja. Emang gue mirip banget ya? Tapi ada kan di YouTube lu kan, ada orang yang komentar kayak gitu iya, kan? Iya ada, banyak banget cuy. Iya. Artinya semua komentar-komentar itu beneran ada di YouTube Mundut. Beneran ada, anjir. Oh, lu sempet marah sama orang-orang itu? Gue sempet kayak, wah anjir, kata gue ini kayak, ya udah nggak apa-apa lah. Emang gue mungkin, ya emang ke semua YouTuber tuh pasti image-nya ada yang baik, ya ada yang emang bener-bener kayak contoh Yonglek lah gue lihat, ya kan. Ya dia tetap dipandang orang rata-rata gitu terus udah. Rata-rata susah walaupun lu berbuat baik atau apa, ya udah emang gue kayak gini gitu. Emang dari awal gue di reaction dan walaupun di reaction kayak gitulah, ya udah gue terima aja karena gue orangnya nggak baper-baperan. Iya. Gitu. Kan waktu itu jadi ada banyak yang di kolom komentarnya Mundut. Banyak banget. 3 yang gue ambil tuh yang dibilang kayak mukanya kayak jok motor, terus udah gitu yang yang satu dibilangin gayanya hype beast. Mukanya Mundut Mustafa hype beast, gayanya hype, mukanya beast. itu yang lebih emang brengsek itu. Iya. Gue cari lu, siapa yang ngomong gitu? Gue cari lu. Cari, Bang. Sama yang Mundut patut diacungi. Wow, itu juga ada tuh. Iya. Nah, tapi gue tuh belum sempet cerita sama yang nonton bahwa waktu gue ngelihat itu, gue juga nggak inget gue taunya dari mana, tapi gue nonton dan gue terhibur. Dari awal gue perhatiin, Dut. Sebelumnya gue pengen tahu deh, Mundut Mustafa tuh emang nama lo atau nama panggung lo? Bukan, kayak Mundut itu nama panggung sebenarnya. Tapi sebenarnya gue itu kayak Mundut itu iseng aja, Bang, itu plesetan dari temen. Kalau Mustafa mungkin banyak orang nyari Mustafa. Nah, nama tersebut pasti nggak bakal diinget-inget. Kalau Mundut pasti keinget langsung. Mundut Mundut gitu. Namanya siapa? Cesar Mustafa Mumdu, bukan Mundut, Mumdu. Cesar Mustafa Mumdu. Iya. Oh, Mumdu nama apa sih Betawi? Mumdu itu bukan Betawi sih, lebih kayak ke Habib. Oh, iya kayak gitu, iya. Jadi lu sebenarnya keluarga Habib lu? Bukan. Nenek gua bener gitu. Gua ngomongin Mundut ternyata keluarga Habib, ya kan? Absurd gua. Kotor gua. Tapi nama lu bagus, Cesar. Cesar, iya itu. Mustafa Mumdu. Iya. Bagus nama itu. Bagus, iya. Kenapa kalau pakai nama Cesar Mustafa aja? Kurang anjir. Masa sih itu? Kurang, serius Bang, kurang. Kayak Cesar gitu, enggak ke komuk, enggak ke muka gitu. Enggak. Emang enggak cocok ke muka? Cocok ya Cesar. Halo, mau ngasih tahu aja bahwa penjualan tiket untuk sejumlah kota Komodo Menoi World Tour di tahun 2020 ini akan dibuka tanggal 20 Agustus. Itu mencakup kota Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, dan Jakarta. 5 kota tersebut akan buka penjualan tiket lagi tanggal 20 Agustus. Untuk 4 kota tadi yang di awal, itu periode Wongsoyudan. Untuk Jakarta, periode pre-sale. Karena Wongsoyudannya udah tanggal 20 Juni kemarin. Nah, untuk harga tiketnya, dan ada kelas-kelas tiket apa aja, berapa harga masing-masing kelas tersebut, bisa lu baca di tersinggung-oleh-panji.com. Sekali lagi, 20 Agustus untuk Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, dan Jakarta. Dibukanya jam 12 siang waktu Indonesia Barat di loket.com, seperti yang kemarin juga di Jakarta. Nah, yang gue mau ngingetin adalah bahwa
Kalau emang lu mau beli tiket, pastiin jam 12 lu langsung sikat aja dulu. Karena berangkat dari pengalaman kemarin, kendati pun lagi di pandemi seperti ini, penjualan tiket Istora Senayan di periode Wongsoeden kemarin sangat cepat di luar perkiraan gue. Jauh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 3.300-an tiket habis terpesan. Kurang dari 1 menit. Baru gue rilis, kemudian gue mau bilang, mau posting di Instagram, oke udah bisa dibeli. Tiba-tiba ada yang DM, Bang, kok udah nggak bisa dipesan? Karena kurang dari 1 menit habis terpesan, lalu orang yang pesan udah pada membayar dan ngelunasin dalam waktu 3 jam, habis terjual. 3.300 tiket. Nah, ini berarti antusiasmenya masih sangat besar dan sebaiknya lu nggak ditunda-tunda, jadi agak diburu-buru gitu kalau mau beli tiketnya ya. Sekali lagi, tanggal 20 Agustus untuk Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, dan Jakarta. Jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Untuk informasi atau pertanyaan, silakan arahkan ke Comika ENT. Akun Instagram Comika ENT, Komika Entertainment. Segitu aja dulu, gua lanjutin videonya. Apa Cesar? Iya kayak gitu. Iya sih, emang mundut ya. Jadi udah gua ambil tengahnya aja lah Mustofa. Iya, Mustofa lo mundutnya ambil. plesetan. Iya, dari mundut ya. terus jadi mundut. Siapa tuh yang pertama kali nyebut mundut? Dari mumdu ke jadi mundut siapa teman itu lo? kayak teman-teman aja gitu. Teman ya plesetan-plesetannya udah gua buat namanya kata gua. Awalnya tuh YouTube-nya Mustofa doang, Mustofa M. Kata gua Mustofa M, orang yang nyari Mustofa itu banyak banget yang keluar. Coba mundut. Ya udah jebret. Jadi sebenarnya dari awal lu udah peduli sama brand name ya. Maksud gue kayak mundut keputusan lu gue nggak tahu sadar atau enggak untuk pakai mundut Mustofa. Itu keputusan yang tepat sama komik Marvel. Dulu kan si siapa Stanley setiap kali ngasih karakter tuh selalu inisialnya sama. Sama. Matt Murdock, Peter Parker, selalu inisialnya sama. Kalau P, MM, sama kayak lu mundut Mustofa, emang lebih gampang diingat. Tapi mundut mengganti Caesar dengan mundut sih brilian. Iya. Ya gampang diingat gitu sama orang. Gitu udah gue gitu aja sih. Yang penting gampang diingat dan nama itu di Indonesia ada nggak sih? Nggak ada mundut. Mundut nggak ada. Enak di dia mundut gitu kan. Udah iya gitu aja. Dut. Ya, enak gitu. Iya. Orang kayak Brilian, lu gede ya badannya. Apa? Gue krempeng anjir. Gede Umur dari lu berapa mana? nih? 18? 18 tahun. 18. Iya, Si mundut mau ke kantor gue disuruh naruh KTP belum punya. Belum punya gue. Makanya gue orangnya punya check-in, nggak pernah check-in. Ya kan check-in bisa di kosan, nggak harus di hotel. Oh iya sih. Iya. Emang lu punya pacar? Nggak punya. Tapi pernah punya? Pernah. Baru putus? Gitu bang. Aman. Dah. Gue dimin aja terus siapa tau nangis. Tiba-tiba nangis. Oke, gue sebenarnya sangat tertarik untuk ngobrol banyak tentang lu. Yang bikin lu mulai bikin YouTube pertama kali itu apa? Gini, dulu gue orangnya suka ngomong depan kamera yang pertama. Dulu gue bukan itu bang, tapi gue suka berdagang. Gue suka berdagang, iya. Okay. Dari awal gue SMP kan gue udah nggak minta orang tua. Dari mana pengaruhnya itu? Pengaruhnya dari gue kayak clothingan kayak gitu. Gue lihat kayak gue, dagang-dagang baju kayak gitu. Nah gue jual-jualan barang orang, gue kayak pre-order, kayak just tip. Tau kan just tip ya? Nih jasa titip kayak gitu, mulai dari situ-situ. Dan gue mulai YouTube tuh kayak gue waktu itu lihat temen gue bikin video YouTube, dan gue cuma jadi pemeranan doang. Gue belum punya YouTube. Ya dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Gue mikir kayak gitu. Dan gue bahas di YouTube tuh yang kira-kiranya gue bisa, gue lakuin apa yang gue bisa. Ketika gue nggak bisa, gue nggak bakal lakuin. Si temen lo itu YouTube-nya? Ya segitu-gitu aja. Ya sombong banget. Sekarang lu udah 80 ribuan ya? 80 ribuan subscriber. Bentar lagi silver berarti? Amin. Abis ini. Sadis abis ini. Jangan terlalu berharap dulu. Iya, apa lu muncul di YouTube aja, ya, gitu. Radit atau di YouTube-nya Deddy Corbuzier tuh. Coba deh lu bikin blunder apa, ntar juga dipanggil sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier kan fasilitator manusia blunder. Harus bikin skandal kan itu ya? Harus bikin skandal. Apakah lu ngomong COVID itu buatan Jokowi, ntar dipanggil lu sama Deddy Corbuzier. Kalau jadi gue yang ngomong ya. Dipanggil. Jangan dipotong sama Anda. Tapi oke, jadi pertama kali lu bantuin temen lu. Bantuin temen gua. Lu pikir temen lu bisa, kenapa gua nggak nggak bisa? bikin? Terus lu bikin apa yang lu tahu. Apa yang gua bisa? Apa yang lu bisa, apa yang lu suka juga. Apa yang gua suka juga. Video pertama lu apa? Video pertama gua kayak... Dan itu kapan tuh terjadinya pertama kali bikin? Gua pertama bikin tuh awal 2019. Berarti beneran baru ya? Baru, saya tuh baru. Cepet juga lu ya? Ya gitu. Cepet dong? Iya, karena kalian.
Asik. Ini penonton gua, ini kan bukan YouTube lu. Iya, karena penonton kan gua mah netizen. nggak tahu deh pada siapa sih? subscribe dong Mundut Iya, Mustofa. parah banget, mana biar mah. cepet-cepet silver. Nah, itu karena dia. Mundut bilang sama gua kalau udah jadi silver play button mau dibagi 2 sama gua. Nah. Dipotek. Ini Bang Panji makasih ya gitu sama dia. Jadi sebenarnya baru setahun yang lalu. Baru setahun yang lalu. Berarti waktu gua umur 17. umur 17 iya. Dan Iseng-iseng aja kayak gitu. Video pertamanya apa? Review apa? Review produk. Gue beli brand ya kan, beli brand ya gue review, guys, gue beli ini. Gue terinspirasi sama seseorang yang lu bilang juga di seseorang itu di Yosiolo. Yoi. Gua sampai sekarang ya, sumpah gua nggak bohong. Bingung ya lu? Gue nggak kalau lu bilang Yosiolo, gue nggak muncul mukanya, gue nggak tahu Yosiolo kayak apa. Ya. Beneran gue sampai sekarang nggak tahu. Dia yang ngomong. Ya karena gue tahu Yosiolo itu fenomenal sekali. Iya, Semua fenomenal. orang berapa harga outfit lu itu iya. kan catchphrase-nya Yosiolo nggak sih? Jadi gue tahu Yosiolo itu kultur itu gue tahu. Tapi kalau disebut Yosiolo, misalkan ada 5 orang berjejer, yang mana yang Yosiolo? Gue nggak tahu. Mohon maaf ya Yosiolo. Iya, maaf. Aku tetap cinta kamu, tapi saya tidak tahu siapa yang saya cinta. Jadi gue nggak tahu. Nah, jadi lu terinspirasi sama dia. Iya, karena Barang lu beli sendiri? Barang apa tuh kalau boleh tahu? barang waktu itu gue kayak kan lagi rame-ramenya ya. Team kayak gitu ya kan. Ya rilis baju Oh, mahal. ini bajunya Ata? Ata, Oh. iya. Gila, gua review tuh, jebret-jebret nih ya kan. Berapaan tuh? 800 anjir. Gua beli Banyak bang. duit lu berarti ya? Ya enggak. Ya kayak gitu. Dut, 800.000 untuk beli atasan sih. Iya, tapi gua jual lagi, kan gua orangnya pinter nge-resell. Tapi kan tetap punya 800.000 di depan. Lah apa sih? Keluarga lu apa sih? Keluarga gua Orang kaya keluarga lu ya? biasa. Ya karena gitu gua. Saudagar? Enggak. Gua dari SMK gua nggak minta duit orang tua, gua keluar dari rumah. Kenapa? Ya gua mau sendiri. Gua ngontrak. Yang bener lu. Serius? Ah, bilang aja Ngapain gua? petsek bebas lu. Bos ya. Anjir, kaget dong. SMK lu keluar dari rumah pengen tinggal sendiri? Pengen tinggal sendiri gua. Lu apa? Tunggal, kakak beradik? Gua keluarga yang broken home. Oh, broken home. Broken Orang home tua gua. lu cerai kayak gue Iya. juga. Iya. Cerai waktu SMP? Cerai gua waktu SD. Jebret, gua ditinggal sama orang tua, bokap gua, nyokap gua nggak tahu. Jebret Oh, ya lu kan. ditinggal sama orang tua lu? Ditinggal karena orang tua gua kerja sibuk. Ya kan nyokap di PT waktu itu. Ya udah gua tinggal sama gua sampai SMP. SMP jebret nyokap gua ya nikah lagi, ya kan. Dan di situ ya udahlah nyokap gua udah enak kayak gitu ya kan nikah lagi, gua cabut. Udah gitu. Kenapa Waka Mundut Mustofa tidak sayang dengan ibunya? Sayang banget ngasih mulu. Kalau sayang dengan ibunya, kenapa Anda berkenan untuk meninggalkan ibu Anda? Enggak, ya dengan karena suami barunya. Anda tidak suka dengan suami barunya. enggak, gue suka bang sama. Dan hari ini kami sudah hadirkan suami baru ibunya Mundut Mustofa. Tadi kasih. Tapi waktu lu nggak punya kakak, nggak punya adik berarti? Gak punya kakak, gak punya adik. Gue Oh, anak tunggal. Iya, anak tunggal. Pantesan aneh. Anak tunggal aneh semua, saya kasih tahu aja. Bingung ya, minta Iya. bantuan ke siapa? Bener. Anak tunggal Ya kan, itu kakak nggak ada. konon dipercaya, belum tentu. Konon dipercaya Konon. sebagai anak yang selalu terasa aneh karena dia nggak punya kakak untuk bertumpu, nggak ya. punya adik untuk belajar kepemimpinan. Jadi gitulah. Tapi waktu lu keluar, lu ngontrak sendiri, duitnya dari mana? Duitnya kayak gitu, gue kayak ngeresell barang, dagang. Yang bener, jadi lu beli Beli, gue jual lagi, kayak gitu. Lu tau kan? barang bekas. Barang Kan enggak turun barang harganya. bekas. Kan gue beli baru, open PO. Jadi gini bang, contoh orang just tip nih ke gue, ya kan? Just tip dong, misalnya ke Senayan Jacklot. Lu tau Jacklot kan? Tau lah. Just tip Ya. itu kan biasanya orang keluar negeri nitip. Kalau Enggak. cuman ke Jacklot dong, mah bukan just tip, Brand beliin lokal. dong. Brand lokal, enggak. Itu Masih just banyak, tip namanya. banyak ya kalau mau tahu di forum Facebook. Gue juga salah satu admin di forum Facebook juga. Oh. Salah satu admin ya kan. Gue jual-jual barang di situ. Kalau mau tahu brand lokal tuh bisa di resell. Iya. Jadi gini, orang just tip ke lu, Iya. terus lu beli. Upah, iya. Gue dikasih upah 30.000 satu baju. 30.000. Dan kalau Gede brand juga ya? Iya, enggak lah. Lumayan lah, Dut. Iya, iya, itu berapa lumayan. persen harga bajunya? Gini bang, harga baju misalnya 125. Nah lu ngasih gue 150. Nah gue 30-nya gue kantongin, ya kan. Kadang-kadang gue gue COD-in buat bensin dan lain-lain. Gitu bang. Ya Nah, terus just uang itu yang lu kumpulin? gue kumpulin untuk gue ngebuat produk sendiri gitu. Hah? Lu ngebuat produk sendiri? Dari belum buat YouTube. Makanya kan gue bilang gue dulu dagang bang. Saya menganggap remeh Mundut Mustofa. Emang entrepreneur Anda ini ya? Mungkin sih nggak ada nih. Tapi Nggak ada. Emang ada pengusaha ya? Alhamdulillah gitu. Oke, jadi lu bikin sendiri, lu Iya. puter produksinya. Iya gue puter duit ya kan, kayak gitu. Gimana caranya? Gue kan dari awalnya gue just tip, gue bisa nyetok.
ngerti kan? Ya awalnya just tip ya kan, kadang-kadang gini, gue just tip gue jalan ke Jacklot ya kan, nah gue dapat duit segini dari just tip itu, nah gue beliin barang, gue jual lagi kayak gitu bang. Gue beliin barang yang limited dan gue jual lagi karena brand lokal tuh rata-rata tuh barang yang limited kadang-kadang harganya bisa nyampe 2 kali lipat juga. Kalau lu pengen tahu nggak hanya sepatu Jordan juga. Barang paling mahal apa yang pernah lu di just tipin atau lu pernah beli untuk stok apa? Dreamburst, oke. Gue sebut lagi. Gitu lah. Nggak boleh ya? Nggak apa-apa kalau lu pengen takutnya apa-apa, medianya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kayak Dreamburst, contoh DB. DB aja gue singkat ya. Jadi waktu itu gue beli kimono. Tahu kimono kan? Tahu, Yang baju tahu, Jepang tahu, kayak tahu, gitu. tahu. Nah, gue kimono kayak lip, contoh yang baju bendera-bendera itu. Iya. Kalau nonton. Dan kayak Boba Fett dulu gue pernah nge-resell. Dan kayak Drop Dead, brand luar juga. Gitu, sepatu-sepatu. Berapaan harga baju? Bukan baju, kalau kimono kan kimono. iya harga 900, gue resell 1,5. Dan lu beli barang lu resell 1,5. Iya, gue untungnya segitu. Itu pernah gue lakuin. Wow. Tuh. Tapi emang di kultur fashion ya, Iya. reseller itu kan gede banget. Ya kayak ini deh. Iya, contoh. Kayak si ini apa sih namanya? Gue lupa nama sepatunya tuh Gak ngerti Jordan 1 apa gitu. Gue lupa namanya. Tapi waktu gue beli misalnya ya, misalkan gue beli 2,5 terus gue cek udah 5 juta. Bedanya cuma setahun gitu. Jadi Udah setahun. emang kayak gitu ya berarti ya? Emang kayak gitu, reseller-nya tuh? iya. Jadi Bukan resell. apa namanya? Berarti apa istilahnya? Kualitasnya lu adalah lu bisa cepat dapat akses kepada barang sebelum habis dan orang yang kehabisan nyari Bisa, sama lu. Iya, kan limited. Gila, itu, dari- itu kan nggak barang orang juga lihat ini bakal ada masanya nggak nih sepatu ini kayak gitu, bakal banyak yang nyari nggak nih, kayak contohnya baru kemarin rilis, walaupun gue nggak ngerti brand luar tapi gue tahu oh sepatu ini limited edition, misalnya gue resell lagi kayak gitu. Itu pengetahuan kayak gitu dapetnya dari mana? Dari mempelajari Yosiolo kah atau karena Enggak. lu ngikutin kulturnya? Ngikutin kultur sama lu harus lihat-lihat terus info di media. Itu media tuh paling penting banget. Media apa misalnya? Instagram, Oh. Instagram, web dan lain-lain, lu harus cari info. Kan kayak gitu. Jojo juga bilang, lu kalau pengen Siapa? jadi Jojo, Siapa tuh? Jojo yang USS gitu, yang pendek, yang gemuk. Maaf saya nggak tahu juga. Itu. Anda yang gua ke USS, Anda pasti diundangnya sama dia. Saya minta maaf karena saya diundangnya sama Augie Pantinus. Ada Happy Balls. Dia Iya. bilang apa? Jadi kayak gitu. Jadi dia bilang, misalkan kalau yang pengen nge-resell barang-barang kayak gini, nge-resell yang lebih tinggi, kalian harus punya media, kalian harus punya info, kalian harus fokus ke info-info, cari info di seluruh media, info rilis sepatu tersebut, barang tersebut, biar kalian tuh nggak ketinggalan dan biar kalian bisa mendapatkan sepatu tersebut, misalkan sepatu ya, itu barang tersebut lah, itu. Dan untuk kalian resell lagi juga gampang kalau mereka tuh sepatu tersebut tuh punya masa dan banyak banget diminati sama dunia, Ya, gitu. Yang dihindari tuh dead stock ya, barangnya nggak gerak gitu. Habis Iya, lu beli nggak terus gerak, jadi iya. nggak ada yang nyari. Nggak ada yang nyari, iya itu lebih fatal sih. Ya. Nah, salah satu video lo yang viral itu kan yang ketika lo di sebuah acara yang Event, keliling ya. iya kayak gitu. Ya, itu video keberapa lo? 10 Oh. 10 video. Habis nge-review daily vlog. Kayak ngevlog kayak gitu ke meet up dan gue bikin berapa sih harga diri lo. Iya kan, ya kan? Ya lu nanya-nanya gitu kan. Abis itu yang menarik adalah yang membuat itu viral, yang membuat itu menarik adalah karena tidak seperti Yosiolo yang agak jauh gitu, kayaknya jauh untuk dijangkau. Gua aja kaget ngeliat baju orang-orang. Mahal-mahal bener dah. Pas di Yosi. Iya, Yosiolo, Iya. iya. Lu tuh kelihatannya lebih membumi gitu. Tapi di sisi lain orang jadi pada ngetawain karena apaan sih nih ikut-ikutan Iya. tapi harganya barang-barang murah gitu. Waktu itu masuk kemudian reaksinya rame banget, itu membuat lu tambah semangat atau sempat membuat lu bete banget sih gue cuma pengen bikin kayak ini kenapa diketawain dah gitu. Semangat dong, karena gue support pengusaha clothing yang ada di sono, ribuan orang. Asik. Dan di situ clothing naik drastis. Iya ya. Drastis banget clothing lokal, pengusaha lokal. Iya, karena YouTube Gue lu. support, iya. 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 Itu viewsnya berapa sekarang kalau boleh tahu? Yang itu di spesifik. reaction sama orang sampai 10 juta. Hah? Picky Pix, direction sama orang 10 juta. Oh iya Picky Pix. Oh iya bener. Jadi pernah Picky Bimo. Pix ngereaksi lu. Jebret YouTuber lain berrata. Gue inget sekarang. Jadi gue tahu YouTube lu gara-gara ada subscriber atau followers gue suruh gue bikin video reaction untuk itu. Gue nanya video reaction tuh apa? Itu bang kayak Picky Pix gitu. Penasaran dong dikasih lihat gue videonya Picky Pix. Picky Pix itu yang lagi nge-review lu. Gue Iya. penasaran pengen lihat video aslinya. Video aslinya sendiri berapa? Puluhan ribu ada? 600.000 doang. 500.000 banyak dong, gimana sih lu? Iya kan, Paling banyak di YouTube lu berapa? Itu kan? Enggak. 700.000. Apa tuh?
yang waktu kemarin Bandung Kickfest sama Reza Arab nanya outfit dia gitu. 700.000. Iya. Tapi musik gue lumayan karena video itu Iya. kan yang membuat akhirnya lu jadi dikenal. Iya, video itu, Iya. video-video Iya. kayak gitu. Tapi komentar-komentarnya emang bangsat semua itu. Bangsat, ya dislike-nya lebih banyak. Oh iya. Iya, ribuan. Gue pernah ngalamin Iya. tuh waktu video kucing tuh. Iya, parah banget. Gue kayak gimana, kayak ya ampun, ya kan gue cuman mungkin fasilitas kayak Emang gitu. anjing Anda semua Ya, itu. Bang. Mundur kan cuma pengen berkarya kan ada aneh komentarin. tel. Tai Anda semua. Ya ampun. Terus gue juga lupa keputusan gue untuk ngebahas itu gara-gara apa, karena tematiknya itu adalah ngomongin soal zaman sekarang ada profesi yang nggak kayak zaman dulu. Maksud gue 10 tahun yang lalu ada banyak profesi yang nggak ada zaman sekarang, kayak YouTuber kan nggak ada. Influencer. Iya, anak gue tuh selebgram. pengen jadi YouTuber tuh, yang cewek, yang cowok pengen jadi ninja. Ya, rada aneh sih. Bukan pilihan profesinya. Ninja. Iya. Pemain bola udah nggak ada? Enggak. Nggak ada. Gue pengen jadi ninja. Pengen jadi ninja. Emang rada aneh dulu sih. Nah, jadi terus gue ngebahas lu. Nah, sekarang orang yang subscribe lu itu tipikalnya berarti orang yang nyari update tentang konten fashion, terutama di skena distro lokal gitu. Iya, sebenarnya sih kayak gitu, orang yang Berarti lu pengen dapat ngeliat. banyak gratisan barang? Nggak boleh ya? Ya masuk aja nggak apa-apa kok di email. Kita Sekarang bincang-bincang. Mundut udah terima bayaran nih kayaknya nih. Saya udah nggak terima duit, udah nggak terima barang doang dong. Duit saya butuh. Tapi kalau dibilang profesi lu sebagai YouTuber atau profesi lu sebagai reviewer atau apa istilahnya? Gue pengen lebih ke YouTuber aja, reviewer, karena gue belum reviewnya masih kayak gitu. Belum Ada kayak nggak? Boy Meleno kayak gitu. Ada nggak clothing company atau distro yang menghubungi lu, kerja di perusahaan gue deh untuk ngurusin soal apa kayak creative head atau apa gitu? Banyak Tapi media lu kayak nggak- gitu. nggak mau. Enggak, karena gini loh, gue masih kayak pengen ngerambat lah. Gue juga kayak bukan punya store sih, gue juga punya kayak kerja sama kayak gitu. Dan gue juga punya clothing juga kayak gitu ya. Gue pengen lebih majuin clothing gue aja. Misalnya kalau pengen kerja sama kita, ya udah ayo kerja sama aja gitu. Masalah kayak kontrak ayo kayak gitu. Respect sekali. Dan karena kita anggap aja ini sebuah ketenaran ya. Iya. Karena ketenaran ini banyak yang nyamperin lu gitu, pengen aku mau jadi pacar kamu. Ayo. Nggak ada kalau soal itu. Bucin mah nggak ada. Tapi kalau soal kayak orang-orang kadang-kadang Ada juga nggak apa-apa, Dut. nggak ada bang, sumpah nggak ada. Kenapa? nggak ada yang Kalau yang soal Lek aja kayak gitu. bisa punya bini, kenapa Anda tidak bisa? Punya bini ya, dia juga punya bini. Lu mirip tau Beda jauh. sama Lex. Beda. Mirip anjing, orang gua kenal sama orangnya. Justru karena gua pernah samping-sampingin sama Lex, gua mikir lu mirip banget sama dia. Bener nggak? Mirip nggak? Beda. Mirip nggak? Agak mirip kan? Beda ya, gue ketemu kayak collab aja beda. Lu pernah ketemu sama dia? Gue pernah di Trans TV. Bareng sama dia? Iya. Terus dia ngenalin lu nggak sebagai Mundut Mustafa Pernah, dia? iya. Kenal? Awalnya dia kayak nge-DM waktu itu. Oh. Dia nge-DM, ya kan. Terus gue ke Trans TV dan gue kayak pernah collab sih. Oh, dia yang ngajak lu ke Trans TV? Enggak, yang ngajak tuh netizen. Oh, netizen. Acara netizen. Acara netizen. Iya, kayak gitu. Dan gue kayak waktu di Jacklot di booth-nya Pesona, gue collab sama dia kayak gini nih. Iya, kayak gitu. Jadi dia kenal lu? Kenal, iya. Lu nggak ngerasa lu mirip dia? Enggak lah, jauh lah. Dia Bukan, maksudnya bukan dari sisi ketenaran atau fashion atau Iya. fisik aja. Lu nggak mirip. Lu kayak Lex umur 18, Lex kayak sumpah. lu pasti. beda banget. Masa sih? Iya. Gua kalau misalnya lu jalan bareng, lu bilang, Lex bilang, ini adek gua nih Mundut, percaya gua. Tapi Maaf ya Bang yang Lex, kita ya emang takutnya lu tersinggung kan. enggak, Lex itu banyak yang nyela, yang menghina, nyela. tapi karena gua tahu Lex, Tahu. gue tahu dia orangnya santai banget, dia nggak gampang tersinggung. Gue juga ngambil di dia Bang, kayak contoh kayak sikapnya kayak gitu, jadi Iya. nyantai lah orangnya. Itu Orangnya nyantai ngomong. banget, maksud gue dia membiarkan orang ngomongin dia terserah, nggak terlalu mengganggu, dan moga-moga itu juga jadi mentalitas lu juga, ya, maksud gue nggak mental gampang. gua. Ya mungkin kalau gua ngedown, gua nggak mungkin sampai sekarang. Iya benar, gue setuju. Iya. Tapi yang paling mengejutkan menurut gue adalah bahwa gue pikir lu hanya reviewer, tapi lu ternyata juga pengusaha. Maksudnya ada otak dagangnya. Iya. Ada gua emang dari dulu kayak gitu. Iya. Suka berdagang. Muter duit. Justru itu yang paling susah loh. Orang ketika kadang-kadang udah megang duit,
keinginannya untuk buru-buru punya barang bagus atau belanja itu membuat Iya. dia jadi nggak muter duit kan? Iya itu ya kadang gue orangnya contoh ya gue masih kayak bocah lah ada gitu pemikiran gitu tapi gue mikirnya kayak mending kalau sekarang kan mendingan gue buat makan kayak gitu mending gue bayar kontrakan kayak gitu rata-rata bang ya bisa lagi kadang-kadang gue puter lagi. Oh iya gitu. mungkin karena lu udah istilahnya sedikit dipaksa untuk dewasa lebih cepat karena lu memutuskan untuk kontrak sendiri. Jadi karena lu kontrak sendiri, jadi lu mikirin ini duit daripada gue pakai untuk aneh-aneh. Jadi lu ngerasa punya tanggung jawab Iya, gitu. punya tanggung jawab. Mending Baru gua 18. 28 kayak apa jadinya Mundut Mustafa? Amin. Semoga. Terus lu dari awal udah punya tim? Karena di video yang gua bahas itu yang lu datang ke sebuah acara itu, yang lu review itu yang ada banyak komentar-komentar sampah Iya. itu kan lu udah dipegangin. Pegangin. Kameranya sama orang. Sama anak-anak GIS itu, woi bantuin gue dong bikin video. Nggak kenal lu? Kenal. Oh, kenal. Temen gue ya. Jo, pokoknya katasin ke bawain ya kalau gue nanya-nanya gitu. Terus kayak gitu, lu Ya minta udah. tolong, mau mereka? Mau lah. Kenapa mereka mau? Ya, gua adminnya di situ. Admin ya? Oh, lu dihormati karena lu admin Facebook itu tadi. Iya. Jadi mereka tahu lu Iya. ya, secara strata sosial Iya, siapa sih yang nggak senior tahu lah gua? gitu. Wes Iya, gokil. iya, gitu. Diminta tolong Bang Mundut mah, oke lah Iya. gitu. Lu minta tolong sama dia. Minta tolong sama Terus dia. lu kasih makan. Bayarannya makan ya. Makan. Imbang dong. Imbang. Iya kan nggak susah cuma megangin Megang handphone ya kamera kan. doang berapa harga outfit? Iya. Dikasih makan. Gila Kasih juga makan. Anda. Iya. Seharian itu Seharian, bisa seharian. Ya karena cuman kayak gitu, abis kayak gitu udah. Rata-rata gue kayak gitu-gitu doang ya, megangin dong. Gue pengen tag nih, megangin dong, sapa-sapa aja. Udah gitu, megangin dong, gitu. terus mau ya ditanya orang sama lu? Maksudnya orang ketika ditanya sama lu tuh dia mau gitu Mau, kan? Bisa aja kan dia yang malu gitu. Oh, enggak, ya kan gua kita privacy dulu. Bro, Oh. mau gue tanya nih berapa harga outfit? Oh, ya udah mau. Masuk konten nih, aja kayak. Karena seneng orang-orang mau, masuk konten, seneng aja. Kan mereka mungkin belum tahu atau mungkin karena lu adminnya grup. Bukan, ya karena mereka tahu infeknya juga, tapi mau nggak nih? Gue nggak maksa kan, gue orangnya nggak maksa. Yang mau aja, ayo gitu. Ada yang nolak. Ada, kayak bang sorry bang, gue nggak bisa gitu, gue maluan. Bang sorry gitu. Malu kali ya. Lebih Iya, malu ya. iya gitu. Jadi lu tuh udah mah percaya diri, Yo, pinter dagang, pinter muter duit, mandiri, disiplin gua rasa. Ya. Kalau Ada misi- kedisiplinan. enggak. Lu rilis rutin nggak? rilis produk Enggak, YouTube maksud gue. YouTube. Kayak stok sekarang video 5 kayak 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali. 3 hari sekali, iya. Algoritma YouTube Tetap. gila lu sekarang. Gilanya gimana maksudnya? Lihat tuh, YouTuber kayak gua kecil-kecil nggak ada yang nonton, cuma Ya. dikit. Gua nggak tahu kenapa ya. Lu peduli dengan penontonnya? Nah, Peduli dengan jumlah penonton, maksudnya views. nggak, gua ya rata-rata ya kalau dulu mah enggak ya, karena gua dulu kan nggak tahu yang namanya AdSense, nggak tahu. Ya, tapi kalau sekarang mikirnya kayak anjir, kecil banget nih nonton gua kok segini ya sekarang ya, kata gua gitu. Peduli Gue sama takutnya nonton. sama YouTuber yang ini enak banget apa sih? Ini tadi udah enak bener dari minuman. Wih, Ini beli di mana nih? itu dekat kontrakan gua. Ada WhatsApp-nya nih. Nantilah. Enggak, tapi maksud gue orang tuh kalau misalnya terlalu peduli sama views-nya terus AdSense-nya. Iya, kadang-kadang gitu. Gue takutnya lu jadi stres karena terlalu mikirin itu. Tuh Nah. YouTuber tuh banyak yang kontennya aneh-aneh karena terlalu mikirin begituan, Dut. Sebenarnya gue pengen ngomong kayak gini, Bang. Banyak banget sebenarnya yang pengen mulai juga ya. Ya. Yang pertama gini, awal mula lu buat YouTube, misalnya lu pikirin AdSense, lu bakal mati. Iya, itu dia. Yang justru. kedua itu, ya mungkin kalau gue sekarang mikirnya karena, ayolah gue harus bangkit lagi. Dulu gue heboh, kenapa gue sekarang gue nggak buat heboh? Gue mikirnya kayak gitu. Iya, Yang pertama, iya. ya Jadi kita harus bukan- mikirin viewers juga dong. Iya, bukan- Viewers maunya apa? Bukan sekadar angka dan bukan sekadar masukan, tapi lebih kepada gue pernah bikin konten yang rame, kenapa Gue sekarang nggak bikin lagi? Iya, itu dia Gua yang ngerti pertama. tuh. Iya. Ya makanya gue sering bilang juga, banyak yang temen gue yang kayak pasti, kalau lu juga pasti ada aja berapa sih YouTube gaji-gaji gini-gini. Misalnya gue sebut, dia ngebet gitu. Makanya seorang tuh jarang banget orang yang nyebut gajinya YouTuber tuh, ya kan. Misalnya nyebut, pasti ngebet. Mungkin yang karyawan juga masih berhenti aja gue jadi ini. jadi pengen. Iya, mau jadi YouTuber. Padahal mah nggak segampang itu. Nggak, gue setuju. Lu mikirin kayak gitu mati, sumpah. Ya. Iya. Ya lu juga maksud gue,
udah tahu bahwa Iya. lu lebih peduli kepada gue pernah bikin konten yang rame, kenapa gue nggak kayak gitu lagi Iya, aja gitu. iya, gue mikirnya kayak gitu. Ya, tapi lu emang disiplin per 3 hari. Per 3 hari, iya. Ya. Pokoknya kalau nggak ada barang datang review, ya gue bikin apa? Tapi sekarang punya tim. Nggak punya. Gue berdua sama dia. Ya Bob. kan? Ah, iya. Bob. Dua sama dia, iya. Gue manggil dia Dia Bob. tinggal di gue juga. Bareng. Nggak, tapi maksud gue berarti cuma berdua. Berdua. Ya, gue setuju. Soalnya banyak YouTuber suka nanya sama gue, Bang Panji, kayaknya gue butuh tim deh Bang Panji, gue harus punya orang sound, orang lighting. Ya bener-bener ada yang kayak gitu. Gue bilang, bro, kita mendingan realistis aja. Kalau misalkan kita belum mampu untuk punya tim, kita kerjain sendiri, tapi kan capek. Ya namanya juga, mana Usaha, ada orang mau iya. sukses kagak capek gitu. Betul. Takutnya nanti orang-orang tuh ngerasa standar kualitas produksinya tuh mesti kayak Chandra Leo, Wow. tapi dia belum saatnya untuk punya kayak gitu. Makanya makanya gue selalu bilangnya fokus ke daleman, artinya ke konten, ke kreatif dari kontennya, ke konsepnya, Iya, itu dia. ketimbang luaran kayak Luaran. kamera yang bokeh dan segala macam tuh belum waktunya gitu. Belum waktunya. Dan lu sendiri ada rencana mau, kan tipikal kontennya kan kita tahu nih sekarang menurut Mustafa kayak apa? Apakah akan ada perubahan gitu? Gue pengen bikin konten kayak misalnya nih ya, misalnya aja nih. Iya. Misalnya lu udah nikah gitu, terus lu pengen bikin konten tentang parenting gitu-gitu, atau enggak? Gue pokoknya menurut Mustafa hanya fashion kaitannya terus Gini. aja. Awal gua udah bilang waktu itu video gua pas belum 50.000, di atas 50.000 subscriber atau enggak gua lulus sekolah sekarang. Gua bakal random konten gitu. Sebisa gua. Sebisa gua. Ya gua nggak mungkin kayak ngikutin tren banget ya kan, ngikutin ini nggak mungkin. Sebisa gua aja, gua pinter ngomong, kenapa gua nggak bikin video reaction? Yang pertama kayak gitu. Ya. Oh, makanya ada reaction gue gitu. Ya, gua masih belajar kayak gitu ya Ya, kan. keren, Dit. Itu, makanya gua kayak apa nih yang gue bisa nih, apa yang gue bisa, makanya gue sering kayak nulis konsep atau apa, gue bisanya apa ya. Di situ kah para YouTuber sebenarnya di situ di apa ya, diuji kayak gitu. Lu kehabisan konten, lu apa, nggak mungkin kan gue kayak nge-review mulu, mending ada yang endorse gitu aja mikirnya. Ya. Ya, bener nggak? Bener. Iya. Jadi sekarang lu tinggal sendiri nih ya? Berarti? Tinggal berdua sama dia. Di, Iya. di mana? Daerahnya maksud gue? Di di Kerawang, Iya. pokoknya di Kerawang. Iya. Maksudnya jauh. Jauh. Kantor gue di Kuningan. Kuningan, Kerawang. Gue suruh kesini, mohon maaf nih. Aman. Mundut. Tapi ya, yang orang nggak tahu, dari lama Mundut tuh udah reach out ke gue, DM, Bang, makasih ya udah ngebahas gue. DM pertama dari Mundut tuh itu. Iya. Terima kasih udah ngebahas gue di stand up-nya. Dan gue storyin. Iya. Iya, Terus iya. udah gitu, setelah itu baru kita ketemu ya di... Baru ketemu di waktu itu di USS ya. Di Gue USS. pengen kayak, Bang, ya Mundut kayak gitu, selalu yang buru-buru. Ya Bang, fotoin. Lu kan ngomong lu Mundut kan? Gua ngomong. Iya. Ndut, sorry Ndut. Udah ya lu gitu. Iya, soalnya gue abis kelar basket kan, Basket, cabut kan. kelar Iya, banget basket. karena gue ada kerjaan lagi, gue ngeburu kerjaan, gue inget banget itu. Sorry Ndut, Aman. gue nggak ngeh itu lu. Aman pokoknya. Kalau gue ngeh itu lu, udah gue ajak foto. Itu kan pas gue keluar, terus ada kayak backdrop gitu kan, Iya. orang pada nyetop gue, ada yang mau wawancara juga kalau nggak salah gitu. Ada itu situ orang ramai banget. Ada beberapa yang foto. Iya. Ya udah kata gue nyelip nih, gue fotoin biar dia Abis- tahu abis ya itu kan lu- gue ketemu. Abis itu lu mention gue di story ya? waktu Di itu? story sama di Instagram. Iya. Ya Brad, lu juga ngomen juga ya kan? Dan Iya. banyak juga yang ngomen situ. Dia Iya. ketemu. Iya, Padahal iya, kita nggak iya, kolaps. iya, betul. Nah, terus Mundut juga yang waktu itu ngomong sama gue, boleh nggak Ndut, gue bilang bahwa lu nanya sama gue soal bikin content reaction. Iya, gue Iya nanya kan? kata gue. Iya. Karena gue ngerinya sama dia sama ononya kena apa ya, kena hak cipta atau apa. Iya, Bisa kayak iya, gitu. iya. Dan kenapa gue nggak di Indosiar gue tayangin? Karena kena kan? Iya. Kena kan? Pas gue giniin, nggak bisa upload. Wah gimana nih? Ya udah Iya. gue yang gue Kalau yang buat dari lagi Kong gue gua 3 bisa? kali. Iya gue 3 kali buat banding, gue 3 kali nge-reaction dong. Iya. Oh lah teman-teman jadi balik lagi anjir, kata gue dalam hati gue tuh kayak anjir, gue Tahu parah gitu banget. gue upload dulu. Gue tuh sampai level dimana kalau misalnya Mundut emang pengen bikin video reaction gue upload kok yang di Hiduplah Indonesia Maya, karena itu bisa gue lolosin kan, gak akan kena claim tuh. Tapi akhirnya berhasil juga ya. Berhasil juga. Itu. Dan itu Mundut ngomong sama gue, Bang Panji, gue mau bikin video reaction, Bang Panji ngebahas gue, boleh ya gitu. Oh ya silakan Dut gitu. Jadi ya gue senang sama Mundut, satu kantor juga di sini pada tahu sama Mundut. Jadi sukses terus sama lu ya Mundut. Aman, ya. iya. Ini berapa harga outfit lo kalau boleh tahu? Oke. Ini apa? Jam Jam Astron Kido lokal only. lokal only. Iya, gue dapat beli 300. 300.000.
Baju Flowers ini dapat beli cuman 125. 125.000. Celana Skeji. Skeji. Iya, dapat beli cuman 300. 300. Sepatu Brodo XJ Cloth. Ini kolaborasi antara media gede sama media sepatu gede juga. Ya, Murah cuman 400.000. Keren sekali. Mantap Anda. Mantap, Pak. Terima kasih udah berbagi soal harga. Nah, outfit gue Anda. pengen ngasih lu sesuatu nih. Boleh. Ya, Bang. Oke. Nah, ini dia, Bang. Gila. Wih, gila. Terima kasih banyak, Mundut Semoga Mustafa. muat sama Bang Panji. Kalau nggak muat, kita Boleh beli gua itu keluarin? aja. Boleh. Cie, dapat baju dari Mundut. Rame di YouTube gue nih. Aduh, kayak Dut, makasih banyak ya. Iya. Aman. Wih, gokil. Apa namanya? Brandnya? Sats & Co. Ini yang punya lu atau lu ngebantu Gua temen? ini kayak ngebantu temen. Bagus juga nih. Yoi. Ukurannya Ya. apa? Muat dong. Kebetulan gue lagi nyari baju yang Kecil, karena Betul. gue lihat badan lu waktu itu di USS nggak segede gini, Bang. iya emang turun. Gue pengen kurus Aman. kayak lu, Dut. Iya. Habis ini rambut gue mau gue panjangin terus gue cat kayak gitu. Mirip kita. Lama-lama. Ya nggak? Aduh, jametnya. Udah kayak jamet-jamet ini Blok M. Tidak ada, tidak. Jamet tidak seperti jangan menghina Mundut Mustafa. Jangan menghina. Mundut tidak jamet. Dia adalah entrepreneur muda berbakat. Terima kasih banyak Mundut, sukses Oke, terus. amin, makasih Bang. Dan thank you banget udah kapan-kapan ngizinin. kita collab-collab lagi ya. Aman, iya. Semoga kita bisa bareng terus. Iya betul. Dan ini lu sehat terus. Amin. Jangan terlalu banyak stres. Amin. Dan gue tau lu emang nggak pernah mikirin, tapi kan kadang-kadang kan kalau lagi capek ya, Iya, ada aja gitu. yang kalau mikir. baca-baca kayak gitu tuh suka ngamuk. Kadang-kadang woi, gue tau lu di Panji loh, yang lewat kayak gitu. Oh, iya? Iya, gue tau lu di Panji loh. Lu ngomongin Panji loh, sampai gue di kafe aja gue lagi gini, Bang. Mundur ya? Lu lihat stand up Panji nggak gitu? Iya, lihat dong, kata gue. Lihat, ya. Gue bingung deh. Muka gue kayak ini kan. Berarti kayaknya yang viral itu berarti dari yang Indosiar ya? Ya tayangannya Indosiar itu Tahu nggak bikin yang rame. viralnya apa? Bukan dari video guanya, Iya benar. dari orang. Iya. Nggak ada video guanya, emang nggak ada yang viral. Sabar, Dut. Jangan stres Anda. Enggak. Tiba-tiba Anda depresi. Ya, jangan lupa di-subscribe Mundut Aman. Mustafa alias Cesar Mustafa Mumdu. Wih, tahu nama gue lu. Iya, gue mulai Iya, sekarang manggil lu bingung kan? Cesar aja lah. Aduh. Caesar. Wih, Gua kayak manggil lu pemain-pemain ini ya, luar negeri semua Cesar. Iya, makanya emang lu tuh Tapi- jangan lu ditakdirkan Dut, Amin. untuk keluar negeri. Wah, hebat sih itu. Kawin sama bule Italia. Kasih makan apa? Namanya Luigi. Lu dikawinin lu jadi budak seks. Udah. Gua doakan yang terbaik untuk Mundut Amin. Mustafa. Thank you. Semoga lu juga semangat wirausahanya juga Amin. besar dan Amin. apa namanya, bagus-bagus kalau Mundut jadi sebuah brand atau brand, maksudnya Mundut Mustafa bikin brand dan brandnya dikenal di luar negeri, terus ada YouTuber luar negeri Amin. bikin how much is your outfit, terus this is from Mundut Mustafa. Itu yang kita inginkan, menawarkan sesuatu kepada dunia ketimbang hanya mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan pada kita. Yo. Mantap. Thank you Mundut. Aman. Cesar.